Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dalam cahaya 5 warna, wanita dengan nama keluarga Xiao sedang mendiskusikan sesuatu dengan Han Li. Setelah mendengar lolongan aneh ini, ekspresinya langsung menegang saat dia membuat segel tangan. Cahaya 5 warna di sekitar mereka segera meningkat dalam kecerahan sebelum menghilang di tempat bersama dengan Han Li. Kecepatan terbang mereka telah dikalikan 2 kali lipat menjadi 3 kali lipat. Han Li berdiri diam di tempat, merasakan sesuatu dengan mata menyipit, membiarkan wanita itu membimbing ke depan. Meskipun mereka terbang jauh lebih cepat dari sebelumnya, lolongan yang meletus dari belakang mereka menjadi jauh lebih jelas setelah menempuh jarak beberapa ratus kilometer. Han Li berkata dengan suara acuh, kedua itu berjarak kurang dari 150 km dari kita, dan kecepatan mereka melebihi kecepatan kita, jadi cepat atau lambat kita harus menghadapi mereka. Yang terbaik adalah melawan mereka sejauh mungkin dari keduanya. Jadi biarkan aku membantumu. Salah satu sayap di punggung Han Li tiba-tiba melintas saat dia berbicara, dan proyeksi burung biru besar tiba-tiba terbang keluar darinya sebelum menghilang ke dalam cahaya 5 warna di sekitar mereka. Seluruh bola cahaya bergetar hebat sebelum mereka melesat sekitar 2 kali lipat sekali lagi, berubah menjadi kabur samar yang melintas di udara. Terima kasih, Kakak Han. Wanita itu sangat gembira. Han Li menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, dan berkata, jenis teknik ini sangat menghabiskan energi, jadi aku tidak akan bisa mempertahankannya terlalu lama. Juga, kita tidak bisa terlalu jauh, jika tidak, dua Raja Yaksa kemungkinan besar akan turun tangan. Tentu saja, kamu harus menghemat lebih banyak energimu untuk pertarungan kita yang akan datang, jawab wanita itu dengan anggukan. Han Li tersenyum kecut setelah mendengar ini dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sejujurnya, terlepas dari seberapa kuat antek-antek gila itu, jika dia mengambil risiko mempertahankan kerusakan indera spiritualnya, dengan melepaskan beberapa ratus kumbang pemakan emas. Tidak masalah baginya untuk memaksa seseorang mundur atau bahkan menghancurkannya. Namun, ada dua dari mereka, dan ada juga dua Raja Yaksa yang terus-menerus memantau situasi, jadi dia tidak berani melakukan tindakan sembrono seperti itu. Dengan bantuan Han Li, dua antek gila di belakang mereka tidak dapat menutup celah lebih jauh meskipun kecepatan mereka menakutkan. Jadi, mereka melakukan perjalanan lebih dari beberapa ribu kilometer lebih jauh dalam sekejap mata. Han Li menarik proyeksi burung biru ketika dia memperkirakan waktunya tepat, dan dia berhenti di udara bersama teman wanitanya. Keduanya melayang di udara, memandang ke kejauhan dengan mata tak berkedip. Tiba-tiba, api ganas meletus di kejauhan. Dua awan merah yang berukuran beberapa puluh kaki datang meluncur ke arah mereka berdua seperti kilat di tengah gemuruh yang menggelegar. Han Li segera menggosok kedua tangannya sebelum mengangkatnya bersamaan. Mengikuti dua guntur keras, dua sambaran petir emas setebal mangkuk besar ditembakkan langsung ke arah awan merah yang mendekat. Namun, kedua awan itu tampaknya benar-benar tidak kuat dan sangat gesit, menghindari busur petir saat mereka terus menuju Han Li, tidak melambat sedikit pun. Ekspresi Han Li menjadi gelap saat dia dengan cepat membuat segel tangan, diikuti oleh dua busur cahaya keemasan yang berubah arah seperti sepasang ular roh, menyerang dua awan merah dari sudut yang tidak terduga. Namun, adegan yang terungkap selanjutnya langsung membuat hati Han Li tenggelam. Setelah menyerang awan merah, busur emas petir menghilang begitu saja tanpa menimbulkan kerusakan apapun. Ekspresi Han Li berubah drastis setelah melihat ini, dan dua awan merah dalam jarak 200 kaki dari Han Li dan wanita itu. Dalam jarak sedekat itu, keduanya bahkan bisa mencium bau darah kental yang kuat berasal dari awan. Han Li tetap tidak bergerak sama sekali saat dia berdiri di tempat. Sebaliknya,
wanita di sampingnya memasang ekspresi dingin saat dia mengaktifkan seni kultivasinya. Dua Wim yang panjangnya sekitar 10 kaki melesat keluar dari cahaya 5 warna di depannya, mengunyah setengah dari masing-masing awan merah. Sisa-sisa awan merah juga menghilang sebagai hasilnya, dan wanita itu sangat gembira melihat ini. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu kepada Han Li, tiba-tiba dia memperingatkan, hati-hati, kedua hal ini sangat cepat, berhati-hatilah agar tidak tertipu oleh mereka. Apa? Wanita itu sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah yang menjadi fokus perhatian Han Li. Di sana, di udara beberapa ratus kaki jauhnya dari mereka, ada dua monster merah tua yang menyerupai persilangan antara serigala dan kera. Dalam sekejap awan merah telah dihancurkan, kedua makhluk ini dapat melarikan diri dari dalam awan terlebih dahulu menggunakan kecepatan fenomenal mereka. Teknik penghindaran mereka yang cepat ditambah dengan cara bergerak memungkinkan mereka untuk menipu wanita itu, tetapi Han Li dapat segera melihat melalui taktik mereka menggunakan mata roh Bright Side. Pada saat ini, kedua makhluk ini berdiri sangat tinggi di udara di kedua sisi duo Han Li. Mereka memiliki tubuh setengah serigala dan setengah kera dengan sepasang sayap kelelawar di punggung mereka, dan seluruh tubuh mereka berwarna merah cerah. Keduanya juga memiliki lidah bercabang seperti ular, dan mata setan merah mereka berkedip dengan cahaya ganas namun licik. Ini jelas monster dengan tingkat kecerdasan yang sangat tinggi. Meskipun wanita itu pernah mendengar tentang mereka sebelumnya, dia masih dikejutkan oleh sensasi yang menusuk tulang saat melihat mereka secara langsung untuk pertama kalinya. Petir Divine Devilbane milikku tidak efektif melawan mereka, jadi sepertinya mereka bukan makhluk jahat. Dalam hal ini, serangan atribut yang kemungkinan besar tidak akan berguna dalam pertempuran ini. Sepertinya kita harus melakukannya hadapi mereka dalam pertempuran langsung. Han Li menganalisis dengan suara acuh, tiba-tiba meletakkan tangannya di belakang kepalanya. Cahaya abu-abu cemerlang meletus sebelum tiba-tiba berubah menjadi penghalang cahaya abu-abu yang menyelimuti tubuhnya. Pada saat yang sama, sebuah gunung hitam kecil perlahan muncul dari dalam cahaya abu-abu. Wanita itu memasang ekspresi serius sebelum melantunkan sesuatu, dan ruang di depannya segera bergetar hebat sekali lagi. Tubuh Wim berkepala 5 juga terungkap, dan tampaknya telah tumbuh beberapa kali lipat dari ukuran aslinya. Wim adalah makhluk seperti roh, dan dia mengayunkan kepalanya saat dia melihat ke arah antek-antek gila di atas, melepaskan geraman rendah dalam upaya mengintimidasi. Tepat pada saat ini, salah satu antek gila mengambil inisiatif dan beraksi. Itu mengepakkan sayap kelelawar merahnya, dan seluruh tubuhnya melesat maju sebagai buram merah sebelum menghilang dalam sekejap. Cahaya merah cemerlang meletus dan antek gila itu muncul tepat di atas Han Li dan wanita itu dan menerkam. Kelima kepala Wim itu segera berusaha untuk mengunyah minion gila itu sebagai reaksi. Namun, minion gila itu hanya bergoyang, dan tubuhnya menghilang seperti cairan yang menguap. Dengan demikian, kelima kepala Wim itu menenggelamkan gigi mereka dengan kejam ke udara kosong. Sebelum mengetahui apa yang terjadi, serangkaian garis merah tipis muncul di atas tubuhnya sebelum menghilang dalam sekejap. Setelah itu, 5 kepala Wim bersama dengan tubuh besar hancur menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Itu telah dihancurkan oleh antek gila dalam sekejap mata. Cahaya merah menyala di udara sekali lagi, dan garis merah yang tak terhitung jumlahnya muncul, turun ke arah wanita yang berdiri di samping Han Li. Han Li mendengus dingin saat cahaya abu-abu di depannya meluas untuk langsung melindungi wanita di dalamnya. Pada saat yang sama, gunung hitam kecil itu melintas dan muncul di atas kepalanya. Cahaya cemerlang meletus dari garis merah saat mereka terbang di udara sebelum mengiris cahaya abu-abu, merobeknya tanpa hambatan sebelum menabrak gunung hitam kecil. Hampir pada saat yang sama, fluktuasi spasial meletus di depan Han Li,
diikuti oleh bayangan merah samar yang muncul. Sepasang cakar tajam. Di dalam bayangan merah, sepasang mata licik berkedip dengan cahaya ganas. Antek gila lainnya telah memanfaatkan pengalihan yang dilakukan oleh rekannya dan menyelinap ke Han Li sebelum melepaskan serangan diam-diam. Bahkan dengan indera spiritual Han Li yang kuat, dia benar-benar gagal mendeteksi pendekatannya. Ketika cakar tajam itu melakukan kontak dengan cahaya abu-abu pelindung di sekitar tubuhnya, sudah terlambat baginya untuk melakukan tindakan mengelak. Cakar tajam menyapu udara untuk memanggil serangkaian proyeksi cakar yang langsung menebas cahaya abu-abu sebelum meluncur ke arah punggung Han Li seperti kilat. Han Li akhirnya mendeteksi apa yang terjadi di belakangnya, dan dia berteriak keras saat jubah petir emas dan perak muncul di sekujur tubuhnya. Petir yang keras meletus saat busur petir emas dan perak terpancar dari jubah petir, menabrak proyeksi cakar di tengah ledakan yang menggema. Setelah disambar busur petir, sepasang cakar mulai berasap dan hangus. Namun, cakar itu sendiri terus berlanjut, langsung menusuk petir dalam perjalanan ke punggung Han Li. Namun, tepat pada saat ini, 4 lengan emas tiba-tiba tumbuh dari punggung Han Li sebelum melepaskan serangan ke arah sepasang cakar. Menahan cakar tajam saat mereka berbenturan di tengah suara melengking. Cahaya merah menyala dari cakar dan keempat lengan emas itu segera hancur. Namun, selama jeda singkat ini, Han Li mampu meluncur di udara sebagai garis putih. Lebih dari 200 kaki jauhnya, cahaya spiritual menyala saat Han Li muncul lagi, menilai antek gila yang baru saja menyerangnya dengan ekspresi gelap. Minion gila itu tampaknya agak terkejut bahwa serangan diam-diamnya telah digagalkan, dan matanya menatap ke sekeliling untuk menunjukkan kebingungan. Di ujung lain, wanita itu juga terbang mundur beberapa ratus kaki setelah gunung yang menyatu dengan esensi ilahi menahan benang merah untuknya. Benang crimson itu menyatu ke arah tengah, bermanifestasi kembali ke bentuk asli minion yang gila itu, dan dia berbalik untuk menilai wanita itu dengan cahaya ganas di matanya. Kedua antek gila itu jelas sudah memilih lawan masing-masing. Ayo bertindak sesuai rencana, kata Han Li tiba-tiba. Baik, wanita itu mengangguk tanpa ragu saat dia membalik tangannya untuk memanggil Dis. Sementara itu, cahaya putih melintas dari tangannya yang lain, dan dia membanting telapak tangannya dengan keras ke piringan itu. Serangkaian suara berhamburan terdengar saat 36 bendera kecil dengan warna berbeda muncul lebih dari 1000 kaki dalam formasi melingkar. Setiap bendera memiliki rune yang berkilauan di permukaannya dan memancarkan ki spiritual yang menakutkan. Han Li membuat segel tangan, dan serangkaian benang emas yang berkilauan muncul di dalam bendera tersebut. Utas ini kemudian segera menyatu menuju antek gila dengan cara yang cepat dan terarah. Han Li dan wanita itu telah menyiapkan bendera formasi jauh sebelumnya. Pada saat ini, mereka telah memilih untuk mengaktifkannya, dan masih belum terlihat apa efek dari bendera formasi ini, tetapi hanya formasi pedang Aureate saja sudah cukup untuk menjebak dua antek gila itu. Salah satu antek gila goyah saat melihat ini sebelum cahaya ganas melintas di matanya. Keempat anggota tubuhnya bergerak dan menghilang sebagai bayangan merah samar, mencoba untuk memaksa keluar dari formasi pedang. Dengan kecerdasan tingkat tinggi dari antek gila itu, ia dengan cepat menyadari bahwa tinggal di sini lebih lama bukanlah ide yang baik. Namun, formasi pedang Aureate tidak mudah untuk melarikan diri. Terlepas dari teknik gerakan cepat antek gila itu, beberapa ratus benang emas tiba-tiba muncul di jalurnya sebelum menyapu ke arahnya. Beberapa bongkahan merah meletus dari ruang kosong sebelum bergabung kembali untuk membentuk antek gila itu sekali lagi. Sebelum ia memiliki kesempatan lain untuk mencoba dan melarikan diri dari formasi pedang, cahaya keemasan melintas di sekitarnya saat benang emas yang tak terhitung jumlahnya muncul, lalu menyatu ke arahnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Cahaya keemasan menyala, dan antek gila ini diiris menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi.
Mengikuti serangkaian dentuman keras, semua bongkahan merah meledak sendiri untuk membentuk awan kabut darah, yang menyapu ke tepi formasi pedang. Karena kabut itu sifatnya tidak penting, ia mampu sepenuhnya mengabaikan benang pedang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Pada saat ini, cahaya dingin melintas di mata Han Li saat dia berdiri di luar formasi. Kemampuan pedang Azure Bambu Cloud Swarm tidak terbatas pada ini. Dengan mengingat hal itu, dia segera mengaktifkan seni pedangnya dan semua benang pedang emas yang berkilauan tiba-tiba berubah menjadi seputih salju. Gumpalan ki glasial terpancar dari benang pedang ini dan meskipun kabut darah tidak nyata, saat benang pedang ini melewatinya, lapisan es dengan cepat muncul di permukaannya. Pada akhirnya, kabut darah benar-benar membeku menjadi bongkahan es tembus pandang dan tidak bisa bergerak lebih jauh. Petir bergemuruh meletus saat busur petir tipis yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan bersamaan dari benang pedang. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyinari seluruh formasi, dan bongkahan es direduksi menjadi bubuk salju dengan kekuatan sambaran petir. Sedikit senyum muncul di wajah Han Li setelah melihat ini. Namun, di detik berikutnya, senyumnya benar-benar membeku. Serbuk salju yang melayang di udara tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya merah tua dan meleleh menjadi tetesan cairan yang berwarna merah cerah seperti darah. Sebelum benang pedang di sekitar mereka bisa menyatu sekali lagi, semua tetesan cairan ini meluncur mundur. Setelah itu, cahaya merah menyala di tengah-tengah formasi pedang untuk membentuk antek gila itu lagi. Cahaya merah tua yang memancar dari tubuhnya sedikit meredup, tapi itu bukan perubahan yang sangat mencolok. Formasi pedang Aureate tampaknya telah mengalahkan makhluk ini beberapa saat yang lalu, tetapi kenyataannya, itu tidak menimbulkan banyak kerusakan. Han Li merasa lebih waspada saat melihat ini. Dia segera menyuntikkan lebih banyak kekuatan sihir ke dalam formasi pedang untuk mengaktifkan kekuatan penuhnya. Tiba-tiba, lapisan demi lapisan benang emas muncul dalam formasi pedang, dan ribuan benang pedang itu muncul dalam sekejap mata. Jumlah mereka terus bertambah saat mereka menyapu ke tengah formasi dengan kecepatan yang 2 kali lebih cepat dari kecepatan aslinya. Han Li mengambil kesempatan ini untuk melirik wanita itu, hanya untuk menemukan bahwa dia telah menutup matanya dan membawa piring formasi dengan satu tangan sambil melantunkan mantra. Han Li tidak tahu kemampuan seperti apa yang dia coba keluarkan, tapi itu pasti cukup kuat, mengingat butuh waktu lama untuk mempersiapkannya. Sementara itu, 36 bendera formasi bergetar lembut di tengah rune perak yang berjatuhan dan melonjak tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah melihat ini, namun dia tidak punya waktu untuk memikirkan karena antek gila lainnya dalam formasi pedang tiba-tiba beraksi. Berbeda dengan minion gila pertama, yang satu ini tetap berada di pusat formasi pedang selama ini. Pada saat ini, ia tiba-tiba mengepakkan sayapnya, dan beberapa puluh sulur merah menyembur keluar dari berbagai bagian tubuhnya, yang masing-masing sangat tipis dan panjangnya beberapa puluh kaki. Sebelum Han Li mengetahui apa yang mampu dilakukan oleh sulur-sulur ini, mereka menciptakan bola proyeksi cambuk buram yang membungkus tubuh antek gila itu. Dari kejauhan, proyeksi cambuk ini tampak seperti bola merah raksasa, dan masih mengembang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dengan demikian, bola crimson dengan cepat bersentuhan dengan benang pedang yang menyatu. Cahaya keemasan dan merah terjalin satu sama lain di tengah suara melengking yang tajam. Formasi pedang Han Li mampu mencegah bola merah melebar lebih jauh, tetapi tidak dapat memotongnya. Han Li membuat segel tangan. Benang emas yang tak terhitung jumlahnya mulai memancarkan ki glasial putih lagi saat mereka menyapu ke arah bola merah tua dari segala arah. Namun, ekspresi gelap segera muncul di wajah Han Li. Segera setelah ki glasial putih bersentuhan dengan proyeksi cambuk itu, mereka segera ditolak oleh kekuatan yang sangat besar.
Jejak tipis es dan embun beku yang terbentuk di atas sulur-sulur itu juga dengan cepat tersingkir saat sulur-sulur itu menari-nari di udara. Dengan demikian, bahkan ki glasialnya gagal menghasilkan hasil yang memuaskan. Cahaya merah menyala dari tubuh minion gila saat beberapa puluh sulur tambahan ditembakkan untuk berkontribusi pada bola merah yang ada. Dengan masuknya sulur merah, bola merah tiba-tiba merebut kekuasaan dalam pertempuran melawan benang pedang tanpa henti. Bola Crimson mulai mengembang secara bertahap memaksa kembali benang pedang. Sementara itu, minion gila lainnya sepertinya terinspirasi oleh apa yang rekannya lakukan, dan tubuhnya berubah menjadi buram merah saat meluncur menuju benang emas di sisi lain. Sulur merah yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tubuhnya dan juga mulai berayun dengan cepat di udara. Dengan demikian, adegan yang sama persis direplikasi sekali lagi. Benang emas dipaksa mundur oleh proyeksi cambuk yang kuat, tidak berdaya untuk melawan. Han Li menarik napas tajam saat melihat ini. Tampaknya formasi pedang Aureate benar-benar tidak akan cukup untuk menangani dua antek gila ini. Karena itu, dia segera mengayunkan lengan bajunya untuk menghasilkan selusin manik-manik emas dan perak. Han Li menyembunyikan manik-manik petir ini di lengan bajunya dan menilai situasi di dalam formasi pedang dengan tatapan intens tanpa berkedip dan ekspresi gelap di wajahnya. Tiba-tiba, wanita di sampingnya menghentikan nyanyiannya. Han Li sangat gembira mendengar ini, dan dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke arahnya. Benar saja, wanita itu telah selesai mempersiapkan tekniknya, dan pelat formasi di tangannya memancarkan cahaya keemasan. Rune perak berputar di sekitar tubuhnya, langit meredup secara signifikan. Hembusan angin yin tersapu di dekatnya dan meskipun tidak terlalu ganas, mereka memiliki kualitas yang menusuk tulang. Teknik yang dia persiapkan bahkan telah memanggil ki asal dunia. Selain itu, semburan kekuatan yang sangat besar juga memancar dari dalam pelat formasi di tangannya. Besarnya kekuatan ini membuat Han Li merinding, sama yang dia alami saat menghadapi dua raja yaksa sebelumnya. Han Li tercengang dengan pengamatan ini, dan dia mencoba memfokuskan pandangannya pada pelat formasi di tangan wanita itu, hanya untuk menemukan penglihatannya terhalang oleh cahaya spiritual yang memancar darinya. Dia mengaktifkan Bright Side Spirit Eyes hingga batas maksimalnya, sehingga segera mengetahui situasi di dalam pelat formasi. Teks segel emas. Han Li berseru dengan heran. Meskipun dia tidak mengenali satu pun dari rune emas yang muncul di atas pelat formasi, dia dapat mengetahui dari bentuk dan kekuatan spiritualnya yang menakutkan bahwa ini jelas merupakan teks segel emas, yang bahkan lebih misterius daripada kekuatan spiritual. Ada sangat sedikit kultivator tingkat tinggi bahkan di alam roh yang mengerti dan mampu menggunakan teks legendaris semacam itu. Wanita itu sepertinya merasakan tatapan Han Li, dan dia menoleh padanya dengan senyum manis sebelum tiba-tiba mengangkat pelat formasi tinggi ke udara dengan kedua tangan. Adegan yang luar biasa pun terjadi. Pelat formasi mulai berputar di udara di tengah lapisan cahaya keemasan yang cemerlang. Bola cahaya emas seukuran kepalan tangan tiba-tiba muncul di tengahnya, dan ledakan tekanan spiritual yang mencengangkan meledak ke udara. Awan gelap di langit segera mulai berjatuhan dan melonjak saat angin menderu menyapu udara. Pada saat yang sama, 36 bendera formasi semuanya mulai memancarkan raungan naga dan harimau saat bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan warna berbeda muncul di dekatnya, kemudian menyatu ke arah bendera secara serempak. Pilar cahaya ini naik ke atas dan menghilang ke dalam awan gelap di atas dalam sekejap. Tiba-tiba, guntur yang memekakkan telinga terdengar dari dalam awan gelap, diikuti oleh formasi cahaya besar yang berukuran sekitar 1000 kaki perlahan muncul. Pusat formasi ini terletak tepat di atas pelat formasi di bawah, dan tiba-tiba mengeluarkan cahaya keemasan tipis yang menghilang ke dalam bola cahaya keemasan di dalam pelat formasi. Bola emas segera naik ke udara, langsung menuju ke tengah formasi besar.
Han Li benar-benar tercengang. Wanita itu tidak mengungkapkan kepadanya kemampuan apa yang dimiliki formasi ini, dan hanya memintanya untuk mengulur waktu. Meskipun formasi itu masih belum mengungkapkan kekuatan sebenarnya, itu pasti merupakan formasi yang sangat kuat, yang jauh melebihi kekuatan formasi pedang Aureate. Wanita itu berkeringat deras saat dia berjuang untuk mengangkat pelat formasi. Wajahnya telah kehabisan warna, dan dia tampak di ambang kehancuran. Formasi cahaya itu sudah sangat besar, namun areanya membengkak beberapa kali lipat sekali lagi dengan injeksi bola cahaya emas, dan menutupi hampir seluruh langit. Tekanan spiritual yang memancar dari formasi begitu dahsyat sehingga bahkan tubuh Han Li pun bergoyang, dan dia terpaksa mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, dua Raja Yaksa yang jaraknya beberapa ribu kilometer tiba-tiba bertukar pandangan kaget. Tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun, tetapi keduanya menghilang ke angkasa secara bersamaan. Pada saat ini, dua antek gila akhirnya keluar dari formasi pedang Aureate sebelum menerkam ke arah Han Li dan wanita dengan cahaya merah menyala dari tubuh mereka. Hati Han Li tersentak kaget, dan tepat ketika dia akan melemparkan manik-manik petirnya ke arah mereka, dua pilar cahaya putih tiba-tiba meledak dari formasi cahaya di atas, menyerang dua antek gila dalam sekejap. Dua antek gila yang tangguh tiba-tiba menghilang di tengah pilar cahaya putih. Itu formasi teleportasi. Han Li segera dapat mengidentifikasi bahwa kedua antek gila itu belum terbunuh. Sebaliknya, mereka telah diteleportasi ke suatu lokasi yang tidak diketahui. Segera setelah mereka terkena cahaya putih, senyum puas muncul di wajah wanita itu, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu kepada Han Li ketika ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Dia kemudian buru-buru terbang menuju formasi cahaya di langit sebagai seberkas cahaya. Han Li agak bingung saat melihat ini, tetapi setelah dengan cepat menilai situasinya, dia juga mengikuti wanita itu sebagai seberkas cahaya biru. Tepat pada saat ini, fluktuasi spasial tiba-tiba meletus dari dua tempat berbeda di udara sekitar 1000 kaki jauhnya, dan dua sosok humanoid besar muncul dari udara tipis tepat pada waktunya untuk melihat apa yang sedang dilakukan Han Li dan wanita itu. Kedua Raja Yaksa yang besar segera melepaskan raungan kemarahan yang menggelegar. Salah satu dari mereka meninju Han Li dan wanita itu dari jauh sementara cahaya merah menyala dari tangan rekannya, dan itu mengirimkan hamparan cahaya yang luas menyapu udara.